Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang zakat perusahaan dan juga investasi. Yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salsabila Rahmawati Okta Berliana, dan juga ada Muhammad Khairul Rizal dan juga ada Elsa Kamila. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang zakat perusahaan. Yang mana yang pertama ada dalil tentang zakat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana artinya, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari dalil ini saja kita sudah paham bahwasanya sesuatu yang kita zakatkan itu haruslah sesuatu yang terbaik, jangan sesuatu yang jelek. Karena kita sendiri aja tidak mau, kenapa kita harus menzakatkannya seperti itu. Lalu ada yang selanjutnya adalah jangkauan perluasan zakat dan potensi zakat perusahaan. Nah, di sini itu kalau kemarin kita membahas tentang zakat mal, zakat peternakan, dan juga zakat fitrah. Kali ini kita akan membahas zakat perusahaan. Karena apa sih kok harus ada zakat perusahaan gitu? Karena sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang terus-menerus mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu negara. Sehingga sektor ini memberikan sumber zakat yang besar dalam perekonomian modern. Nah, jadi dari situlah karena perekonomian modern memiliki dampak yang besar untuk kita semua, maka demi kemaslahatan kita semua, orang yang mempunyai perusahaan, orang yang mempunyai saham pun akan dikenakan zakat atau akan dikenakan wajib zakat dengan syarat-syarat tertentu. Karena di sini uh, sifatnya fikih tidak monoton, maksudnya tidak tetap di situ saja, tapi fikih terus berkembang, terus mencari ijtihad-ijtihad baru. Karena pastinya problematika setiap orang tuh selalu ada aja termasuk zakat perusahaan ini. Pasti orang yang punya saham, orang yang punya kekayaan dalam perusahaan itu pasti dia bingung. Bagaimana saya menzakatkan perusahaan saya, seberapa besar zakat perusahaan saya gitu. Jadi dari sinilah fikih melakukan ijtihad baru dengan mengeluarkan ketentuan zakat perusahaan. Lalu perusahaan seperti apa sih yang akan terkena wajib zakat? Nah, jadi ada syarat perkenaan zakat perusahaan. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Um, Sesuai Basnas Dompet Duafa tahun 2006. Yang pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan. Jadi sudah jelas bahwasanya kembali ke syarat awal zakat yaitu orang tersebut haruslah muslim. Karena jika perusahaan tersebut milik individu atau kelompok yang non muslim, itu tetap saja tidak dikenakan wajib zakat karena dia pemiliknya non muslim. Lalu yang kedua ada bidang usaha halal. Jadi, jika bidang usaha yang dimiliki itu tidak halal, maka tetap saja tidak diwajibkan zakat. Lalu dapat diperhitungkan nilainya, dapat berkembang, memiliki kekayaan, maksudnya memiliki nilai tersebut, nilai sahamnya tersebut minimal setara 85 gram emas. Lalu dianalogikan pada zakat perniagaan. Nah, hasil keputusan seminar zakat di Kuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi sebagai berikut terpenuhi. Jadi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi perusahaan tersebut agar terkena wajib zakat. Yang pertama, adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. Yang kedua, anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. Lalu RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. Yang terakhir, kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi Perusahaan. Jadi, menurut hasil keputusan seminar zakat di Kuwait tahun 1984 ada 4 kondisi tersebut yang harus terpenuhi. Maka jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut tidak wajib zakat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada nisab, waktu, dan juga tarif zakat perusahaan. Bagaimana sih
zakat saham yang akan dikeluarkan seberapa besar, bla bla bla. Jadi, zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Adapun nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu senilai 85 gram emas. Dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai haul 1 tahun atau dihitung sebagai 1 haul. Jadi ketika nisabnya sudah mencapai, haulnya sudah mencapai, maka saham tersebut atau perusahaan tersebut dikenai wajib zakat yang besarnya 2,5%. Lalu bagaimana cara menghitung zakat tersebut? Nah, cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat mal, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, ini kami sebut sebagai rumus 1, karena kali ini selain dibayarkan menggunakan nilai rupiah, sebagaimana biasanya, Basnas juga memberikan kemudahan kepada investor dalam menunaikan zakat sahamnya secara langsung dalam bentuk lembaran saham. Jadi, dalam satuan lot, bukan dalam satuan rupiah. Jadi, buat para investor-investor yang mungkin tidak mau ribet mengerupiahkan saham tersebut, boleh banget menzakatkan saham tersebut dalam satuan lot, tapi dengan rumus seperti ini. Nominal zakat dalam rupiah dibagi harga pasar per lembar dikali 100 lembar. Nah, kali ini kami akan memberikan contohnya untuk yang rumus 1 dan juga rumus 2. Yang rumus 1 tadi adalah 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Itu ada contoh seperti ini. Bapak Budi selama 1 tahun penuh memiliki total aset account senilai 100 juta rupiah. Jika harga emas saat ini adalah 622.000 per gram, maka nisabnya berapa? Jadi kan nisabnya tadi 85 gram emas. Nah, harga emas per gramnya itu 622, maka 622.000 itu tadi dikali 85 gram. Itu akan ketemu hasil 52.870.000. Nah, jadi nisabnya di sini senilai 52.870.000 itu tadi. Maka harta yang dimiliki Pak Budi sudah mencapai nisab dong, karena harta yang dimiliki adalah 100 juta. Sehingga Pak Budi wajib zakat, sudah dikenai wajib zakat. Maka zakat yang perlu Bapak Budi tunaikan adalah sebesar 2,5% dikali 100 juta rupiah, yang mana akan ketemu hasil 2.500.000. Jadi dari 100 juta rupiah yang dimiliki Pak Budi, yang tentunya sudah mencapai 1 haul, itu akan dikeluarkan 2.500.000 untuk zakatnya. Lalu untuk yang contoh yang kedua ada jika dalam satuan lot itu Ibu Husnul memiliki saham di perusahaan X sebanyak 100 lot, di mana harga pasar per lembar sebesar 645. Jadi satu lot di sini sama dengan 100 lembar. Jadi nilai zakat yang Ibu Husnul harus keluarkan dalam nilai saham adalah nominal zakat dalam rupiah sebesar 2.500.000 dibagi 645 dikali 100 lembar akan ketemu hasil 38,7 lot. Oh, sorry, maaf sebelumnya itu untuk contohnya mungkin bisa diganti Ibu Husnul menjadi perhitungan awal, yaitu Bapak Budi. Kan Bapak Budi tadi sudah ketemu zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.500.000. Nah, di sini itu nominal zakat dalam rupiah itu nominal zakat yang sudah dikeluarkan. Kan tadi ketemunya 2.500.000, maka dimasukkan rumus seperti itu tadi, ketemunya jika dalam satuan lot itu 38,75 lot, dan itu dibulatkan menjadi 39 lot. Jadi, misalkan sahamnya tadi bukan bentuk rupiah, melainkan bentuk lot, maka perhitungannya seperti itu. Nah, dari 100 lot itu tadi, hanya perlu dikeluarkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham. Seperti itu. Jadi mohon maaf, contohnya Ibu Husnul ini tadi mungkin bisa diganti menjadi perhitungannya Bapak Budi yang di atas tadi ya. Soalnya sebelum dijadikan
sebelumnya kita harus mencari nominal zakat dalam rupiah dulu, dan untuk memudahkan kita memakai hitungan zakatnya Bapak Budi itu tadi. Seperti itu, karena sudah ketemu nominal zakat dalam rupiahnya sebesar 2.500.000. Misalkan ada contoh lain, itu juga kita harus mencari nominal zakat dalam rupiahnya dulu. Baru jika dia memang tidak ingin menzakatkan dalam bentuk rupiah, kita kita hitung menggunakan rumus kedua itu tadi. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elsa Kamila, akan menjelaskan tentang zakat investasi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kami lanjut ke Elsa Kamila. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan mengenai zakat investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat akan mendapat keuntungan finansial. Contoh dari investasi adalah pembelian yang berupa aset finansial seperti obligasi, saham, dan asuransi. Investasi dapat juga berupa pembelian barang seperti mobil atau properti, yaitu seperti rumah atau tanah. Bahkan, investasi juga dapat berupa pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha, misalnya yaitu pembelian mesin. Kemudian, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan-karyawan juga termasuk dalam investasi. Zakat investasi ini dalam istilah fikih biasa disebut dengan zakat al-mustagilat. Zakat tersebut dikenakan harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang termasuk investasi yaitu seperti bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan sebagainya. Kemudian, analogi zakat dan cara investasi. Yang pertama yaitu menurut ulama kontemporer seperti Abu Zahroh, Abdul Wahab Khalaf, dan Yusuf Qaradawi, menggolongkan zakat investasi ini ke dalam zakat pertanian, yaitu nisabnya 520 kg beras, kemudian telah mencapai haul. Dan cara mengeluarkan zakatnya yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dan tanpa memasukkan unsur modal, yaitu dengan tarif 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Kemudian yang kedua yaitu menurut sebagian ulama Maliki dan Salaf, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain, menggolongkan zakat investasi ke dalam zakat uang. Nah, zakat ini diambil dari hasilnya saja, kemudian tanpa mensyaratkan haul. Kemudian dikeluarkan ketika menerima hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut sebagian ulama Hambali, yaitu menggolongkan zakat investasi ini ke dalam zakat perdagangan. Yaitu zakatnya adalah 2,5%. Kemudian nisabnya setara dengan 85 gram emas. Kemudian telah mencapai haul. Selanjutnya yaitu cara menghitung zakat investasi. Nah, menurut ulama kontemporer yaitu ada dua cara. Yang pertama untuk yang menggunakan biaya operasional, rumusnya yaitu hasil dikurangi biaya operasional dikali 5%. Kemudian yang kedua yaitu yang tanpa biaya operasional. Rumusnya yaitu hasil dikali 10%. Kemudian cara yang kedua menurut ulama Maliki dan Salaf yaitu hasil yang sesuai nisab yaitu yang setara dengan 85 gram emas.
dikalikan 2,5%. Kemudian menurut ulama Hambali, yaitu hasil yang setara dengan 85 gram emas, kemudian dikalikan 2,5%. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Mas Muhammad Khairul Rizal. Baiklah, selanjutnya yaitu hikmah zakat bagi para muzaki, yaitu bagi para pemberi zakat. Yang pertama, zakat itu mensucikan jiwa dari sifat kikir. Karena adanya zakat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain untuk membantu seseorang tersebut, sehingga membuat kita menumbuhkan kita sifat-sifat dermawan. Lalu yang kedua, zakat mendidik berinfak dan memberi. Kemudian berakhlak dengan akhlak Allah. Kemudian zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Lalu yang kelima, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Sehingga dengan zakat kita selalu ingat kepada Allah, lalu tidak terlalu cinta kepada uang, cinta kepada harta kita, cinta kepada dunia. Lalu yang keenam, ada zakat mengembangkan kekayaan batin. Nah, yang ketujuh, zakat menarik rasa simpati atau cinta hingga menimbulkan rasa kekeluargaan. Lalu yang ke-8, zakat itu mensucikan harta dari pencampurnya dengan hak orang lain, bukan mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Lalu yang terakhir, zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. Sehingga insya Allah dengan kita setelah memberikan zakat, kita membayarkan zakat kita, harta kita tidak akan berkurang, bukan malah kita tambah miskin, tapi malah dikembangkan, lalu disucikan, lalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, hikmah zakat bagi para mustahik, yaitu bagi para penerima zakat. Yang pertama, zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dengan dibantu dalam hartanya, dalam mencari rezekinya untuk kebutuhan keluarganya, mustahik, sehingga dengan adanya zakat terbantulah itu semua. Ketika ada kekurangan, dibantu, bisa terbantu. Akhirnya ketika sudah merasa sudah cukup dengan apa seumpama dengan yang dimakan besok atau dan sebagainya dengan hartanya, maka bagi orang-orang tersebut ketika beribadah kepada Tuhannya itu akan lebih khusyuk karena tidak akan memikirkan makan apa, bagaimana cara mencari uang dan sebagainya, makan apa besok dan sebagainya, sehingga ibadah insya Allah bisa lebih khusyuk. Lalu yang kedua, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhani seseorang. Sifat ini akan melemahkan, bahkan mematikan produktivitas. Nah, zakat ini menghilangkan sifat dengki dan benci mustahik atau orang-orang yang menerima zakat tadi tersebut. Karena mohon maaf, pastinya orang yang mustahik ini dalam keadaan yang kekurangan atau miskin, sehingga ketika dia melihat si kaya, maka akan muncul rasa dengki dan benci karena ada kesenjangan sosial di sana. Nah, maka dari itu zakat di sini karena tujuannya meratakan, menyamaratakan harta tadi itu, menyalurkan harta-harta yang si kaya kepada si miskin, sehingga tidak ada lagi sifat dengki dan benci si miskin kepada si kaya karena adanya disamakan tadi. Dengan adanya zakat ini dihilangkanlah kesenjangan sosial yang membuat sifat dengki dan benci ini muncul. Lalu yang terakhir adalah hikmah zakat bagi kehidupan bermasyarakat kita. Yang pertama, tanggung jawab sosial dalam hal penangguhan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan juga asuransi sosial dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain. Lalu yang kedua, perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Nah, yang ketiga, tegaknya jiwa umat, yaitu melalui 3 prinsip. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu. Yang kedua, membangkitkan semangat beramal soleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
Lalu yang ketiga, memelihara dan mempertahankan akidah. Nah, dari hikmah ini adalah hikmah zakat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam kita bermasyarakat di negara ini, dalam kita bermasyarakat dengan tetangga, dengan saudara, dan lain-lain. Dengan adanya zakat itu, dalam bermasyarakat kita dimudahkan dalam tanggung jawab sosialnya. Dalam yang seperti di presentasi ini, tentang penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, asuransi sosial, dan lain-lain, itu bisa ditanggulangi dengan adanya zakat ini. Lalu yang kedua dengan perekonomian, yaitu dengan adanya aliran zakat ini, sehingga mengalirkan harta-harta si kaya yang tersimpan dan tidak produktif menjadi tersebar kepada para mustahik tadi yang membutuhkan, sehingga persebarannya rata. Lalu yang terakhir adalah tegaknya jiwa umat. Dengan adanya zakat ini, insya Allah dengan adanya zakat ini, jiwa keumatan kita, jiwa solidaritas kita antar umat muslim semakin tinggi. Dengan prinsip yang sudah disampaikan, yaitu menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat para amal soleh, saling membantu satu sama lain, lalu juga memelihara dan mempertahankan akidah dengan disucikannya harta dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam tutur kata kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.